Shalom, silakan duduk saudara. Baik, shalom. Baik, pada hari ini kita mau belajar dari suatu kehidupan, yaitu seorang raja yang sangat terkenal, seorang raja yang hampir semua orang tahu, berbagai agama tahu, seorang raja yang fenomenal, yang dia dipilih dari orang yang bukan apa-apa, dan dia menjadi seorang yang sangat luar biasa, bahkan dikenal di seluruh dunia. Siapakah itu? Yaitu Raja Daud. Saudara-saudara, Raja Daud di dalam kehidupannya dia memberitakan suatu mazmur. Dia bermazmur. Dia adalah seorang raja yang suka bermazmur, dia suka menyembah Tuhan. Di dalam suatu mazmurnya dia, pada waktu dia dikejar, pada waktu dia lagi mau dibunuh, siapa yang bunuh? Anaknya. Pada waktu dia di dalam suatu kondisi-kondisi yang tidak enak, dia melakukan sesuatu pernyataan-pernyataan rohani yang luar biasa. Itu mengapa Raja Daud menjadi raja di atas segalanya. Dia menjadi raja-raja yang pernah hidup di zaman Israel. Dia dipandang sebagai raja yang paling top. Pada waktu saya ke Israel, saya itu tanya, loh, ini yang ada ini makamnya raja siapa? Raja Israel. Ternyata yang ada itu di seluruh Israel itu hanya satu makam raja yang tetap dikunjungi orang, bahkan turis, bahkan orang lokal semua berkunjung ke sana. Itu adalah hanya makamnya Raja Daud. Pada waktu saya ke sana, saya melihat penghormatan bendera Israel, semua ada di sana semua. Saudara, mari kita buka sama-sama di dalam Mazmur 3. Mazmur 3 dikatakan demikian. Mazmur 3 ayat yang ke-7. Sama-sama kita baca. Mazmur 3 ayat ke-7 dikatakan demikian. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Dia ini adalah seorang yang lagi di dalam kejaran musuh. Dia mau dibunuh. Tetapi ada satu hal yang dia pegang dan dia katakan. Yaitu adalah satu. Aku tidak takut meskipun puluhan ribu orang mengepung aku. Banyak orang di dalam menghadapi kehidupannya. Banyak orang saat ini dalam menghadapi permasalahan bisnisnya. Di dalam menghadapi keluarganya, anak-anaknya, mungkin orang tua. Mungkin apapun yang saudara sedang alami saat ini. Saudara mengalami yang namanya ketakutan. Saudara, adalah suatu yang tidak wajar bagi seorang yang dikejar oleh musuh mau dibunuh, itu mengatakan suatu statement atau mengatakan suatu pernyataan yang berlawanan. Seorang yang dikejar, seseorang yang mau dibunuh, itu pasti merasa takut, betul ya saudara? Misalkan, saudara mau dikejar orang pakai celurit, kira-kira lari atau malah dihadapin? Lari kan? Pasti takut. Tidak ada di antara kita yang, oh celurit, ayo ke sini celurit, mana celurit saya? Kan ada. Meskipun serohani apapun saudara kan pasti ada gentarnya, betul ya? Tetapi pada waktu Raja Daud, dia lagi mau dibunuh, dia lagi mau dikepung oleh puluhan ribu orang, apa yang dia katakan? Aku tidak takut. Saudara, ibadah raya 4 atau jam 3, mungkin cuma 1 jam saja, kita namakan miracle service. Kenapa? Karena kami percaya, kan kami berdoa bahwa setiap saudara yang hadir di tempat ini akan mengalami yang namanya mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan, perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan. Itu pasti apabila saudara percaya. Masalahnya adalah untuk percaya ada yang namanya iman. Musuh iman terbesar adalah 2. Yang pertama adalah keraguan-raguan dan yang kedua adalah ketakutan. Banyak orang tidak bisa menerima mujizat Tuhan. Karena apa? Satu, ragu-ragu. Benar gak ya Tuhan itu baik? Benar gak ya Tuhan itu bakal menolong saya? Dan yang kedua apa? Mereka takut. Takut apa? Takut bahwa apa yang mereka pikirkan, hal-hal yang buruk itu terjadi dalam hidup mereka. Banyak yang merasa demikian. Saudara, suatu kali saya ini pernah merasa takut, saudara. Ceritanya begini. Ada takutnya, gitu ya saudara, ada takutnya. Suatu saat, ini ceritanya sudah lama, kira-kira tahun 96, ya tahun 96, 97, antara itu.
Pada waktu itu saya ini di kampus saya, ya di kampus saya. Waktu itu saya kuliah di Ubaya, kampus saya. Itu setiap penerimaan mahasiswa baru, itu selalu ada yang namanya malam api unggun. Ya. Sudah terkenal bahwa setiap tahun itu pasti ada yang kerasukan. Pasti ada yang kerasukan, setan ya, kemudian bagaimana. Nah, suatu kali memang terjadi, di suatu malam terjadi itu kerasukan, saya dipanggil. Itu kan ya sama ketua panitia. Nah, ketua panitia ini teman saya dan dia orang yang rohani ya. Kemudian dia ngomong, ada yang kerasukan. Oke. Anak cewek, anak mahasiswa baru ya, kerasukan. Dia rebah gini kan. Tidur di ruang kesehatan. Saya pegang tangan kanannya, teman saya pegang tangan kirinya. Di situ ada banyak orang yang beragama lain. Kami berbahasa roh. Dan pada waktu berbahasa roh itu langsung keluar. Nah, cepat. Nah, setelah itu saya lagi santai gitu di dalam ruang UKS, tiba-tiba saya dipanggil orang-orang keamanan. Ya, orang-orang security itu mahasiswa lama yang biasanya nggak lulus, yang bodinya besar dan sangar. Itu kan. Saya dipanggil, Mas Roy, dipanggil sama Mas X ini kan ya. Oke, saya keluar. Kenapa? Gitu. Saya nggak kenal gitu kan, beda divisi gitu kan. Kemudian dia ini aneh, di depan gedung kami itu ada sebuah kolam dan dia itu memandang ke lantai 2. Gedung kami di Ubaya ada 4. Memandang terus ke lantai 2. Kemudian saya tanya kepada dia, ya Mas, kenapa? Gitu. Dia ngomong gini, Mas Roy, saya tidak tahu kenapa saya tidak ada hubungan koordinasi dengan Mas Roy dalam hal kepanitiaan, kita beda. Tetapi saya disuruh oleh penguasa lantai 2, itu kan ya, roh penguasa lantai 2 untuk berbicara kepada Mas Roy bahwa Mas Roy sudah menginjak-injak daerah teritorialnya, gitu kan. Kemudian dalam hati saya, pada waktu itu saya jadi panitia. Itu kan capek, pulang malam, bangun pagi jam 4. Ya, waktu untuk saat teduh sangat berkurang, tapi tetap berdoa. Ya, pada saat itu hati saya ini jujur derdek, betul saudara. Ya, baru kali ini saya ditantang secara frontal, begitu ya, sama roh begitu kan. Nah, sudah. Kemudian tersebarlah itu berita. Kemudian saya dikuatkan sama teman-teman, ayo kita doa. Oke, doa. Kemudian pada waktu saya pulang ke kos-kosan, ya, pada waktu saya pulang ke kos-kosan, tiba-tiba saya di dalam hati saya itu tiba-tiba muncul begini, kenapa kamu takut? Yang menantang kamu itu adalah penguasa roh lantai 2-nya yang gedung itu. Sedangkan yang ada di dalam kamu itu adalah rohku yang menguasai seluruh dunia. Langsung saudara, begitu firman itu datang, Tuhan tuh ngomong gitu, langsung saya ini kuat. Ya, firman. Makanya kalau saudara tidak pernah baca firman, tidak pernah mengamini firman, maka saudara tidak akan terima mujizat. Karena apa? Karena dari firman akan timbul iman, dari iman akan timbul yang namanya mujizat. Seperti itu. Jalannya adalah seperti itu. Kemudian karena mereka yang orang-orang security keamanan itu tidak terima, ya, karena ternyata saya tidak apa-apa. Saya disuruh minta maaf kepada rohnya. Wah, gitu kan ya. Suruh ngulon nuwun, suruh minta maaf, kan seperti itu. Saya tidak lakukan. Masa saya minta maaf pada roh, gitu kan ya? Tidak. Kemudian saya tetap tidak melakukan. Kemudian mulailah ada teman saya yang dari agama lain ngomong, mau tak pinjemin cincin. Ini jimat, ini netral. Mana ada jimat netral? Kalau saudara di sini ada yang pakai jimat dan berkata itu netral, itu omong kosong. Setiap jimat itu pasti ada rohnya. Betul ya? Itu saudara harus buang. Kemudian setelah itu saya ngomong, enggak usah, saya tidak perlu. Saya tidak punya tameng apa-apa, enggak punya apa-apa. Suatu saat ada malam berikutnya. Tiba-tiba saya lagi berdiri di belakang stage panggung gitu. Kemudian tiba-tiba ada 7 orang mengelilingi saya. Yaitu orang-orang security semua. Saya juga santai, tapi saya ini merasa kok ada yang aneh ya. Pada waktu itu, apa yang saya lakukan? Saya cuma gini. Saya tidak takut, saya ngomong gini, darah Yesus tutup bungkus, darah Yesus tutup bungkus. Sudah, saya cuma gitu aja. Ya. Besok paginya seorang teman saya, ya, yang juga temannya mereka, tetapi dia orang Kristen juga, dia ngomong ke saya gini, Roy, kamu tidak sadar kemarin? Oh, kenapa memangnya? Ada 7 orang di belakangmu kan? Iya,
itu mereka lagi mantrai kamu semua. Ya toh, dimantrai. Loh, tapi aku nggak terasa apa-apa itu. Iya, nggak terasa. Merekanya yang mantrai saya. Beberapa orang itu kena balik. Ya, kalau seseorang ini kena balik. Jadi mereka itu ada yang kesurupan, ada yang apa, macam-macam. Padahal saya ini tidak punya benteng apa-apa loh. Saya capek loh. Tapi satu hal, saya tidak takut. Karena apa? Saya percaya bahwa Tuhan saya melindungi saya. Banyak orang tidak percaya Tuhannya mampu melindunginya. Di terhadap apa? Sakit penyakit. Terhadap apa? Masa depan. Ekonomi. Banyak hal yang tidak percaya. Tetapi saya mau katakan pada saudara saat ini. Bahwa seperti Daud berkata bahwa aku tidak takut. Normal orang pasti takut. Tetapi perkataan imannya dia ngomong, saya tidak takut. Kalau saudara sakit saat ini, saudara harus ngomong, aku pasti sembuh. Karena Yesus sudah tanggung setiap penyakitku di kayu salib. Oleh bilur-bilurnya aku sembuh. Saudara harus percaya betul. Saudara tidak takut lagi. Itu paling penting. Banyak orang menghadapi bisnisnya, aduh ini sepi semua. Ford hengkang dari Indonesia. Toshiba, Panasonic tutup. Betul ya? Banyak pabrik-pabrik tutup. PHK, Mas Pion. Tahun lalu pensiun dini 1.800 orang. Tahun ini pensiun dini lagi 1.800 orang. Perekonomian tidak menentu. Banyak orang takut. Tetapi orang yang ada di dalam pelindungan yang maha tinggi. Yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dia itu tetap apa? Akan berbuah dengan lebat pada musimnya. Banyak tantangan dalam hidup kita. Mungkin dalam pelayanan juga ada. Di dalam mengurusi keluarga, saudara mungkin habis akal. Dalam mengurusi perekonomian, mungkin saudara habis akal. Tetapi satu hal, jangan pernah takut. Bergantung penuh kepada Tuhan. Karena pada waktu engkau bergantung penuh pada Tuhan, di situ ada pertolongannya Tuhan. Saya mau kuatkan kepada Anda saat ini. Pada Anda saat ini, tidak ada satu hal pun yang lolos daripada perhatiannya Tuhan. Tuhan ngomong gini, kamu lihat burung di udara. Burung di udara, itu dia tidak nabur, tidak juga masak, tidak tapi apa? Diberi makan kan, betul ya? Burung pipit di udara itu diberi makan oleh Tuhan, meskipun tidak kerja. Lihat bunga padang yang di padang. Apakah Salomo dalam segala keindahannya berpakaian seperti bunga yang di ladang ini yang hari ini muncul, besok mungkin sudah layu dan kemudian mati? Aku mendandani kamu, itu lebih dari itu. Luar biasa. Saudara, engkau bisa menerima mujizat itu adalah firman Tuhan. Dan engkau mempercayainya. Dan yang terakhir, engkau memperkatakannya. Saudara, kalau Anda membaca firman saja tidak, apa yang mau saudara percayai? Saudara hanya bergantung kepada ibadah hari raya Minggu, tidak cukup. Setiap hari saudara harus baca firman Tuhan. Harus memperkatakan firman Tuhan. Merenungkan firman Tuhan. Mengatakan berulang-ulang firman itu. Sampai firman itu jadi dalam hidup saudara. Saudara, supaya saudara menerima mujizat Tuhan. Katakan terus. Katakan terus. Ulangi terus. Ulangi terus. Dan pada waktu engkau berulang-ulang mengulanginya. Maka di situ apa? Seperti Tuhan itu sedang merenda. Saudara mungkin belum menerima mujizat pada waktu itu. Tetapi engkau terus memperkatakannya firman. Perkatakan firman. Perkatakan firman. Perkatakan janji Tuhan. Maka pada saatnya itu seperti lahir. Dan pada waktu lahir, itu engkau akan menuai sukacita yang luar biasa. Mungkin ada di antara Bapak Ibu sekalian di tempat ini yang berkata bahwa saya sudah capek hidup seperti ini. Saya sudah lama mengalami hal seperti ini. Kok tidak selesai-selesai? Mungkin ada proses daripada Tuhan yang Tuhan mau supaya saudara berubah. Saudara harus berubah melalui apa? Melalui firman Tuhan. Pada waktu ujian itu selesai, maka engkau akan menerima yang namanya apa? Reward atau penghargaan daripada Tuhan. Setiap kita mengalami yang namanya sekolah. Di dalam setiap level tingkatan dari 1 SD, 2 SD sampai dengan SMA, selalu ada ujian untuk naik kelas. Setiap kita yang tidak naik kelas, itu pasti karena kita tidak lolos ujiannya. Sama dengan Tuhan. Kalau engkau mau menerima level yang lebih tinggi, di dalam berkat Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, janji Tuhan. Satu hal, harus lulus ujiannya Tuhan dulu. Lulus ujiannya Tuhan bagaimana? Sama seperti pada waktu kita sekolah, belajar,
Belajarnya dari apa? Dari firman Tuhan. Dan pada waktu firman itu engkau belajari, bahwa engkau merenungkannya, engkau mempraktekannya, engkau mengatakannya, maka itu akan menjadi sesuatu. Dan saya percaya siang hari ini, setiap dari kita yang membutuhkan pertolongan Tuhan akan menerimanya. Amin saudara. Mari saya undang pemain musik untuk kembali. Mari kita bangkit berdiri. Kita punya waktu 5 menit. Kita punya waktu 5 menit sampai 7 menit. Saya mau berdoa buat Anda saat ini. Saya sudah banyak mengalami hal-hal yang sulit dalam hidup ini. Banyak. Tetapi satu hal yang saya alami dan saya tahu, bahwa di dalam setiap pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan, mungkin ada tetesan air mata, mungkin ada kehancuran, mungkin ada kekecewaan, pasti. Tetapi satu hal yang percaya, bahwa Tuhan itu tidak akan pernah membiarkan kita sendiri. Tuhan ingin menolong kita, ingin memberi mujizat, ingin. Dan Dia katakan pada setiap kita, jangan takut. Tetapi Tuhan ingin saudara sendiri mengatakan bahwa aku tidak takut karena ada Tuhan besertaku. Dan aku percaya firman-Nya. Mari setiap kita pejamkan mata kita. Tundukkan kepala kita saat ini. Mungkin ada beberapa di antara Bapak Ibu yang sakit. Dan mungkin Anda sudah capek. Ini sakit terus tidak pernah selesai. Percayai bahwa katakan bahwa aku tidak takut. Sakitku sudah ditanggung oleh Yesus di kayu salib. Aku pasti sembuh. Mungkin engkau yang khawatir dengan masa depan. Kau khawatir dengan ekonomi. Hutangku terlalu banyak. Pekerjaanku tidak stabil. Katakan, aku tidak takut karena Tuhan pasti pelihara hidupku. Pelihara keluarga. Mungkin Bapak Ibu ada yang bimbang dengan kondisi anak-anaknya. Anak-anakku tidak suka ke gereja. Anakku tidak dalam Tuhan. Anakku mengalami banyak sekali masalah. Katakan, jangan takut. Aku tidak akan pernah takut. Karena Tuhan pelihara keluarga.
berbicara pada setiap kita. Jangan takut. Tapi Tuhan minta, kalau Dia berfirman, jangan takut, saudara bisa merespon, ya Tuhan, aku tidak takut. Seperti Daud berkata, meskipun puluhan ribu orang mengepung aku. Saudara bisa katakan, aku tidak takut terhadap masa depanku. Aku tidak takut terhadap anak-anakku masa depannya. Aku tidak takut dengan ekonomiku. Aku tidak takut dengan pelayananku. Aku tidak takut dengan keluargaku. Aku tidak takut dengan kesehatan. Nah, biarlah di ibadah siang ini, kalau ada di antara Bapak Ibu sekalian, saudara perlu yang namanya dukungan doa. Saudara perlu pertolongan Tuhan. Saudara perlu mukjizatnya Tuhan. Dan saudara mengalami kegentaran. Mungkin saudara agak takut menghadapi hari depan. Kalau itu saudara, 2-3 orang berkumpul, Yesus hadir. Pada waktu Yesus hadir, Dia menjawab setiap doa. 2-3 orang bersatu hati meminta Yesus, maka Dia akan menjawab. Kami hamba-hamba Tuhan yang ada di mimbar, pemain musik, worship leadership, pelayan-pelayan Tuhan yang di bawah, kami mau bersatu hati untuk mendukung saudara di dalam doa. Kalau itu saudara saat ini, setiap mata terpejam, saudara bisa taruh tangan saudara di dada saudara. Kalau itu saudara, taruh tanganmu di dadamu saat ini. Kalau kau membutuhkan mujizat, pertolongan Tuhan, kekuatan yang baru daripada Tuhan, taruh tangan kananmu di dadamu. Mulai berdoa. Katakan, Tuhan, aku tidak akan takut lagi, karena aku tahu ada Engkau bersamaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghiburkan. Tuhan, Kau melihat setiap tangan yang ditaruh di dada. Kau menjawab setiap doa mereka. Kami bersatu hati, biar setiap mereka yang sakit disembuhkan saat ini. Biar mereka yang takut Tuhan dikuatkan saat ini. Biar mereka saat ini yang mengalami kegelisahan, ketakutan akan masa depan ekonomi, saat ini diberikan Tuhan kekuatan yang baru, pertolongan, mujizat di dalam bisnis mereka. Mereka yang khawatir terhadap keluarganya, menghadapi permasalahan, Tuhan, Engkau adalah Sang Pemulih. Engkau yang memulihkan keluarga-keluarganya. Engkau melihat setiap tangan saat ini ya Tuhan. Jangan berdoa saudara, ini waktunya berdoa. Sembah Dia, berdoa, sembah Tuhan. Berdoa, sembah Tuhan. Yakin, percaya, Tuhan Yesus pasti akan menolong. Apapun bentuknya, kapanpun waktunya, Tuhan pasti akan. Saat
nama Yesus. Kami